Dia bisa lepaskan. Ikut maunya dia, orang dia berkuasa namanya itu. Itu ayat 19 juga. Bahkan istrinya bilang bagi jangan apa-apa. Kamu jangan campur-campur kepada dia, jangan usah dia. Jangan urus dia, dia orang benar. Istrinya bilang, saya mimpi tadi malam. Wah, ini. Jadi sebenarnya memang sebenarnya tidak layak dihukum, tetapi memang Tuhan Yesus harus mati. Tuhan Yesus sangat menolong kita, ya? Jadi harus dia melakukan itu. Dia yang benar harus dipersalahkan, supaya kita yang benar ini, supaya kita yang salah ini dibenarkan. Roma 5 bilang di sana, oleh kematian Yesus tidak dibenarkan. Tadinya kita setuju dengan Allah, didamaikan dengan lewat kematiannya. Jadi alasan-alasan tadi itu memang tidak diberlakukan karena memang Tuhan Yesus harus mati, harus dia datang menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dia mati dengan darahnya yang kudus. Dan kita baca ya Alkitab, memang 650 tahun atau 750 tahun sebelum Yesus hadir sudah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 1 kita belajar waktu kita lepas. Bapak yang Benatang buka ini ayat itu. Yesaya 53 yang kita sudah bahas di sana. Memang isinya itu memang menderita. Yesus itu harus menderita. Dia bagikan domba tersembelih. Ya, dibawa ke pembantaian, ditikam, diolok-olok, dihina. Pokoknya menderita Yesus itu. Dan kita juga sudah belajar minggu lalu, Pastor Yohanes bilang, Yesus menderita itu bukan dimulai dari waktu dia dihadiri. Sebelum dia ditanggap di zaman teman Yusmani, dia sudah menderita batin. Dia berdoa sampai titik darah menetes itu karena ketakutan. Yesus menderita mulai situ. Luar biasa Tuhan dia. Baru dia dibawa mau diserahkan kepada imam besar Hanas. Setelah itu dioper lagi ke Kayafas. Dioper Kayafas. Jadi sudah diolok, ditendang, disiksa. Dimasukkan lagi ke lubang. Kayafas ke rumah ada lubang di situ. Sebelum mau diadili orang-orang hukuman, kasih masuk situ dosa malam menderita tanpa ada. Yesus sudah menderita, sudah ada darah dia. Ya. Saya masuk lagi satu malam, itu saya sudah pernah masuk di lubang itu. Kebetulan saya kasih Tuhan tidak boleh ke Israel 2016. Saya dari buka balik, sambil jalan. Kira-kira 8 meter di kecil dalam itu. Dalam ini tempatnya Yesus sebelum dia diadili selanjutnya, dia taruh dua di sini. Luar biasa ya. Tuhan Yesus dia penderita. Itu yang kita rasakan karena kita harus renungkan ini. Kita harus renungkan kematian, penderitaannya. Luar biasa. Jadi menurut saya, ya kita mau bikin arak-arakan, bikin ornamen petanda Yesus mati, itu tidak salah. Ya. Tapi jangan stop di situ. Kita renungkan bagaimana Yesus mati, bagaimana penderitaannya itu. Ini yang menjadi pokok kita merayakan atau memperingati kebenaran ini. Renungkan sampai dia titik darah bercampur air keluar. Semulai di situ dia menderita sampai dia mati di kayu salib. Dan Yesus memang harus mati di kayu salib untuk menembus dosa. Tanpa salib, tanpa Yesus mati di kayu salib, tidak ada keselamatan. Kita bersyukur, kita percaya kepada salib Yesus. Ya kan? Tanpa salib tidak ada pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Yesus bilang, ya Bapa, ampuni
Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Artinya apa? Disalib ada pengampunan. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan, dosa kita bawa terus sampai kapan dosa. Kita dijajah oleh dosa, kita diperbudak oleh dosa terus. Tapi demikian kasih Allah akan kita luar biasa. Dia mau hapus dosa kita dengan darahnya yang mahal. Ibrani 9 dan 22 juga bilang, tidak mungkin darah domba jantan atau lembu jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Ibrani 10 ayat 4. Ya. Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penumpahan darahnya Yesus bukan darah binatang. Dan darah Yesus yang harus ditumpah di Kristus menyucikan dosa kita. Sehingga kita yang dosa ini, kita punya dosa, di-stip, di-tipex, diputihkan, tidak ada dosa lagi sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang Roma 5 bilang, kita oleh matinya Yesus, dosa kita yang dosa diganti, dibenarkan. Kita yang salah dibenarkan. Kita yang satu dengan Allah diperdamaikan oleh matinya Yesus di salib. Jadi Yesus memang harus mati. Ya. Dia adalah yang kita sebut domba Paskah. 1 Korintus 5:7. Dia sebagai domba Paskah. Ya. Kalau di Filipi 2 ayat 6-8, bayangkan dia mengosongkan diri. Ya. Dia kasih kosong dari diri, dia jadikan dirinya seperti manusia lebih hina dari manusia. Dan dia taat kepada Bapa. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus mati di kayu salib itu artinya untuk apa? Menyelamatkan kita, saudara. Ya. Luar biasa kalau kita belajar tentang kematian Yesus ini. Ya. Ada juga ayat yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya di dalam sebagai peneguhan ya yang mati. Wahyu 5 ayat 9. Boleh tolong saya Wahyu 5 ayat 9, saya perlu bacakan ini untuk meneguhkan bahwa Yesus itu memang mati dan memang darahnya harus tertumpah. Ya, ada? Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima golongan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Orang sudah dibeli. Minggu lalu saya bilang, kalau sudah dibeli, orang ini sudah ada harga. Kalau ini bisa beli di Alfamart, so kita punya ini Alfamart ada harga, nak hak ini, so kita punya. Jadi kita ini sudah punya hak diri kita. So kasih ke Tuhan, sama kasih ke Tuhan. So Tuhan punya Tuhan. Wahyu 5:9. Berbicara darah di sini apa? Penebusan. Penebusan. Saya katakan tanpa penebusan darah tidak ada mampu pengampunan. Kita tidak mungkin darah domba jantan atau lembu jantan menghapus dosa. Ibrani 9 ayat 22, tanpa penebusan darah tidak akan ada pengampunan. Jadi itu dikerjakan Yesus di kayu. Kita harus menangi. Kenapa dia naik di kayu salib? Kenapa dia mesti mati? Apa sebabnya? Kita harus cari tahu. Saya cari tahu ya. Ayo apa? Kenapa Yesus mesti mati? Karena rahasianya kasih apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Dia mau tumpahkan darahnya untuk kita selamat, Bapak Ibu. Nilai kita di mata Tuhan berharga. Makanya jangan sia-siakan hidup kita. Berharga kita di mata Tuhan. Karena berharga kita di mata Tuhan, maka dia mau mati. Kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, buat apa? Dia mau mati. Di mata Tuhan kita sangat berharga.
Dia sangat baik bagi kita. Kita mesti tahu siapa Allah kita, identik kita tahu. Allah kita kasih anaknya bukan. Kasih anaknya. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka dia mau mati. Luar biasa. Dia selamatkan kita. Kalau Efesus 2:8 bilang apa? Keselamatan kita bukan perbuatan baik kita. Nah, ada guna kita berbuat baik. Nah, kalau kita mau berbuat baik, kalau keyakinan lain, kalau berbuat baik, itu tidak. Bukan perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan usaha kita. Tapi pemberian baca Efesus 2:8. Saya kalau bacanya ayat bahasa luar biasa. Cuma pemberian. Kado. Keselamatan itu cuma kado. Kita tidak usah susah-susah apa. Karena dia sangat mengasihi saya. Sama dengan kalau sudah punya anak, orang tua punya anak. Kalau dia sayang sekali ke anak, tanpa anak minta dia beli akam. Iya kan? Orang cuma mau lihat tapi aduh, sayang sekali anak. Dia tidak minta kita kasih. Seperti itu Bapak kita di surga. Dia melihat kita, dia sangat kasihan sama kita. Dia sangat sayang kita. Dulu saya waktu di kapal, ya, orang Anas masih, ya itu kan umur berapa ya? Saya pulang dulu, ada umur 3 tahun, 4 tahun. Di kapal tidak lagi kita membiarkan otot-ototan. Sekarang suka jadi lelang-lelang. Dulu mahal sekali udah otot-ototan itu. Kenapa kita sayang dari anak? Anas dengan Aisyah dia pernah minta kamu beli. Seperti bapak kita, bapak ibu. Jangan sia-siakan untuk kehidupan di mata Tuhan, itu berharga. Coba aja di sini. Kenapa? Saya tanya-tanya. Siapa ya dia suruh mati? Apa dia alasan? Kita orang berdosa. Jadi dia tidak ingat orang berdosa. Dia cuma mengasihi kita. Dia sayang Tuhan. Sehingga kita, Yesus yang mati, kita berdosa, Yesus yang mati. Coba bisa bayangkan. Jadi kita terima keselamatan secara cuma kita dapat keselamatan itu pemberian Tuhan. Dia berikan cuma-cuma, tapi kita terima dia bukan cuma-cuma. Terima Tuhan. Kita ada timbal balik. Makanya Paulus bilang kerjakan keselamatan itu dan takut dan getar. Terima keselamatan cuma-cuma, benar. Terima kasih. Pemberian. Kita bilang begitu. Tapi untuk terima itu bukan enak aja. Ada pemahaman bagaimana kita mau diselamatkan ya sudah bikin aja apa kita bersyukur. Oh no. Paulus bilang di Ibrani 12 ayat 2. Ya kan? Bukan Ibrani 2, Filipi 12 ayat 2. Kerjakan keselamatan itu. Artinya pertahankan keselamatan, jangan bikin dosa lagi. Itu saya katakan minggu lalu. Itu yang dimaksudkan. Terima dengan tanggung jawab. Jangan lagi bikin salah, bikin dosa, jangan lagi. Iya kan? Itu dia yang dibilang. Kalau Tuhan sudah diselamatkan, bersyukur saja. Dan kita lakukan bagian kita. Bahkan Tuhan yang sudah lakukan, menyelamatkan anggota saya. Tapi bagian kita lakukan. Apa itu? Tentu harus setia dengan firman-Nya. Kita lakukan firman. Jangan lagi bikin dosa ulang. Karena tidak ada lagi cara untuk menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 26 untuk tujuan datang minggu lalu juga. Jangan juga. Kalau kamu sudah kebenaran, jangan sengaja lagi bikin dosa. Karena tidak ada korban lagi untuk menghapus dosa itu. Yesus tak naik ke salib lagi 2 kali, saudara. Yang ngeri apa? Ayat 7. Yang ada kematian dan kematian. Jadi
Mari Tuhan, renungkan baiknya Tuhan itu, luar biasa. Makanya kalau langsung nikmati kasih Tuhan itu, kita nggak ada lagi pikiran lain itu semua cari Tuhan. Ya, memang sulit ya kalau kita belum benar-benar ya, memang sulit. Tapi saya percaya kita akan bisa kok, pasti kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan berkata. Jadi pertama yang saya maksud di sini, Yesus mati kayu salib itu untuk menerima kado keselamatan cuma-cuma yang pertama. Ya. Jadi mari orang renungkan kematian Tuhan. Nah, saya catat di sini melalui salib ada beberapa poin saya baca di ayat firman Tuhan. Pertama, melalui salib ada pengampunan dosa sebagaimana tadi Lukas 23:34 ada pengampunan dosa. Yang kedua ada pembaruan menuju kepada keselamatan, kesempurnaan. Roma 6:8 mulai baca di rumah nanti. Dan yang ketiga melalui salib ada jaminan berkat. Galatia 3 ayat 13-14 kita turun Abraham berhak menerima berkat. Galatia 3 ayat 13-14 saya baca di ayat teman-teman. Ada teladan hidup di Ibrani 12 dan berikutnya kelima diperdamaikan. Tadi sudah bilang Roma 5 ayat 10. Melalui salib kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang setuju dengan Allah jadi berteman, berkawan. Dan yang keenam kita lihat di dalam Kolose 2:14. Surat hutang kita sudah dilunaskan, tidak ada surat hutang lagi. Soalnya ada surat hutang. Ibrani, Kolose 2:14. Itu melalui salib. Luar biasa arti salib ini, banyak sekali gunanya, saudara-saudara. Dan yang ketujuh, iblis dimusnahkan. Yesus mati kayu salib, iblis sudah dimusnahkan. Ibrani 2:14. Ibrani 2:14. Ketika Yesus mati, iblis sudah dimusnahkan. Dan yang 8 saya baca ayatnya, persoalan manusia diselesaikan. Ya. Pelayanan Yesus sudah disempurnakan lewat dia naik di kayu salib. Makanya dia setelah tadi sudah dibacakan dia minum apa? Anggur asam. Habis itu dia mati. Setelah dia minum anggur asam, dia bilang begini. Dia bicara begini, dia bilang begini. Sudah selesai. It is finished. No more. Sudah selesai. Semua sudah selesai di pengadilan. Yohanes 19:30. Ya. Jadi semua kenyanya dari dia mulai lagi dan sampai terakhir di kayu salib. Selesai semua pekerjaan. Kita yang mendapatkan keselamatan ini, kita harus belajar bagaimana caranya Tuhan itu. Tuhan itu sangat baik bagi saya dan Anda. Ya. Sudah selesai di kayu salib. Makanya Rasul Paulus bilang apa di dalam Galatia 6:14? Dia tidak bermegah dengan lain. Dia bermegah cuma salib. Semua dia kehebatan bekerja, dia kunci cuma salib. Bayangkan. Jadi kita orang Kristen mesti disalib. Mata kita tertuju kepada salib. Saya dan saudara. Dia juga bilang begini, Paulus bilang, bagi dunia salib itu kebodohan bagi yang mau binasa. Bagi dunia salib itu kebodohan bagi yang mau binasa. Paulus bilang. Tetapi bagi kita salib itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kekuatan Allah misalnya. Paulus bilang begitu. 1 Korintus 1. Mari Tuhan, renungkan kematian Yesus itu. Benar-benar membawa kita pada keselamatan, kedamaian, sukacita. Ya. Dan yang kedua, arti dari salib itu adalah pintu untuk masuk kita menerima kembali apa yang hilang.
Saya juga sudah pernah bilang di minggu lalu. Ada yang hilang pertolongan, dicuri oleh iblis. Yaitu karena kita jatuh dalam dosa. Alkitab bilang ketika kita jatuh dalam dosa, kita terpisah dengan Allah. Dan hilang kemuliaannya. Ini yang direbut. Kemuliaan yang sudah hilang itu kembali datang ke orang. Waktu kemuliaan hilang, manusia jadi brutal, jadi bodoh, bego, miskin, susah, sembarangan hidup. Terbukti dari Kejadian 6. Manusia protes tidak bersuka. Sampai Tuhan bilang begini, aku menyesal menciptakan manusia. Tapi ada satu orang yang setia dengan Tuhan, Nuh. Dia bilang Nuh bikin mata. Nuh menurut saya karena dia setia, dia tidak sama dengan orang kebanyakan pada waktu itu. Brutal. Ya. Iya kemuliaan, nggak ada hidup lagi. Tapi sekarang kita karena saling kembali pintu masuk kita, rebut kembali kemuliaan Allah menjadi bagian saya dan saudara. Maka saya dan saudara selalu ada dalam sukacita, ada dalam kehidupan yang penuh damai, penuh berkat. Ya. Itu dia, itu salib perintah. Apa yang hilang waktu itu sudah kembalikan kepada kita. Ya. Jadi salib kemuliaan membuat kita kemuliaan Allah kembali kepada kita. Kemuliaan Allah yang sudah hilang balik datang ke orang, sehingga kita seperti orang kudus, senang, damai, sejahtera, pikiran benar, pikiran suci, pikiran damai, sukacita, pikiran kasih, ada kemuliaan Allah. Ya. Dan di balik itu hari salib ada kemenangan. Hari salib ada kemenangan. Yesus pernah bilang begini, Roma ini bait Allah. Aku akan bangunnya 3 hari. Orang-orang Yahudi begini memang apa? 46 tahun ini yang ada di bait Allah. Anak 46 tahun mau bikin cuma 3 hari. Nah masuk akal betul. Itulah manusia. Maka saya kata tadi, tak terselami jalan-jalan itu. Tidak ada orang Yahudi bilang 46 tahun dah bikin bait Allah ya ini, karena begitu cuma 3 hari. Yang dimaksud oleh Tuhan, dia mati, dikuburkan, dia bawa dosa kita dikubur, dan 3 hari kemudian dia kembali bangkit. Dia kembali bangkit. Itulah yang kita imani. Itu yang disebut Paskah Yesus. Ya, dia bangkit dari kematian. Itu disebut Paskah Yesus. Nanti hari Minggu, Pastor Yohanes akan bawa hari Minggu. Amin, saudara. Jadi saya semua membuka ini mati Yesus. Dia bilang 3 hari kita sebangun. Banyak dia bisa dia bertubuh. Dia bangkit. Nah itu. Nanti hari Minggu kita dengar lagi berita yang sukacita, wah luar biasa. Ya, bagaimana setelah mati bangkit, Paskah, kemenangan, kita bebas dari dosa, bebas dari tekanan, bebas dari kuasa dosa, bebas sudah. Kita hidup kemenangan dengan Tuhan. Nanti Tuhan menjaga hari Minggu lagi, Paskah yang menjadi Paskah Yesus. Dan Yesus mati dikuburkan bersama dosa kita, dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Itulah yang disebut Paskah Yesus. Yesus telah bangkit. Hari Minggu kita diberkati lagi. Di keseluruhan saya melakukan itu. Tuhan Yesus berkati dengan yang singkat ini. Tapi saya percaya dengan begitu singkat, saya percaya kita semua sudah mengerti karena Roh Kudus bekerja. Saya percaya Roh Kudus bekerja di setiap pribadi saya dan saudara. Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam program terus.